Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sabahul khair anak-anakku. Semoga pagi ini anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam situasi yang berbahagia, senantiasa mendapat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan yang kelima, yaitu pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 8. Pada sesi kali ini Pak Guru akan menjelaskan pelajaran yaitu maharatul kitabah, keterampilan menulis. Dalam maharatul kitabah atau keterampilan menulis, maka kita perlu belajar tentang kaidah-kaidah dalam menulis tentunya, ya. Jadi harus mengetahui kaidah-kaidah dalam menulis. Pada kali ini Pak Guru akan menjelaskan kaidah yaitu tentang kata tanya yang menggunakan kam, ya. Apa itu kam? Kam adalah kata tanya yang biasa dipakai untuk menanyakan jumlah dari suatu objek tertentu. Kam adalah kata tanya yang biasa dipakai untuk menanyakan jumlah dari suatu objek tertentu. Kam artinya beberapa. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kam itu artinya berapa, bukan beberapa, berapa. Ini salah, ya, salah tulis. Yang benar adalah berapa. Kam artinya berapa, bukan beberapa, ya. Nah, ini Pak Guru ralat, ya. Kam artinya berapa. Untuk itu Pak Guru berikan beberapa contoh. Yang pertama, kam qalaman lak. Kam qalaman lak, berapa pena yang kamu miliki. Perhatikan kata yang jatuh setelah kam di sini menggunakan isim nakirah dan berharokat fathah. Kam akhan lak, berapa saudara yang kamu miliki. Kam fulusan indaka, berapa uang yang kamu punyai. Kam wajiban addaita, berapa tugas yang telah kamu kerjakan. Kam ayatan qara'ta, berapa ayat yang telah kamu baca. Semua kata yang jatuh setelah kam pada contoh satu ini semuanya adalah berharokat fathah, ya. Kam qalaman, kam akhon, kam fulusan, kam wajiban, kam ayatan, semuanya berharokat fathah. Menginjak contoh yang kedua, kami sa'atul an, jam berapa sekarang. Kam darajatul hararati fil lail, berapa derajat suhu di malam hari. Kamil fulusu indaka, berapa uang yang kamu punyai. Kamil wajibu addaita, berapa tugas yang telah kamu tunaikan. Kamil ayatu qara'ta, berapa ayat yang telah kamu baca. Pada contoh dua ini bisa diperhatikan bahwa semua kata yang jatuh setelah kam berharokat dhammah, ya, berharokat dhammah. Yang contoh pertama berharokat fathah. Yang contoh yang kedua ini semuanya berharokat dhammah. Apa bedanya? Nanti kita jelaskan kaidahnya, ya. Akan kita jelaskan nanti pada penjelasan tentang kaidah. Contoh yang ketiga, kam tabu'udu min Makkah ilal Madinah, berapa jauh dari Makkah ke Madinah. Kam yastaghriqu dhihabu ilal madrasah, berapa lama pergi ke madrasah. Kam yastaghriqu rihlatu ila Makkah, berapa lama perjalanan
ke maka. Perhatikan contoh-contoh lafal yang jatuh setelah kam. Di sini semuanya berharokat dhammah, padahal tidak ada alnya. Ya. Beda dengan contoh yang kedua tadi, ada alnya, berharokat dhammah, tapi ada alnya. Ya. Nah, apa bedanya dari contoh 1, 2, dan 3? Untuk itu mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kaidah yang pertama, jika lafadz kam diikuti oleh isim nakirah, maka isim tersebut bere'rab nasab atau berharokat fathah karena berkedudukan sebagai tamyiz. Ya. Contohnya, kam qalaman lak, berapa pena yang kamu miliki? Di sini kata yang jatuh setelah kam berupa isim nakirah. Ya. Qalamun itu isim nakirah. Kalau al-qalamu itu isim ma'rifat. Ya, karena ciri-ciri isim ma'rifat menggunakan al. Salah satu ciri isim ma'rifat adalah dia mendapat imbuhan al di depannya. Kalau nakirah tidak mendapat imbuhan al. Ya, ini isim nakirah. Qalaman ini tidak ada alnya, maka dia adalah sebagai isim nakirah. Ya. Sesuai dengan kaidah yang Pak Guru sampaikan, jika kata yang jatuh setelah kam itu berupa isim nakirah, maka dia bere'rab nasab karena berkedudukan sebagai tamyiz. Ya. Kam piro, apane sing piro? Qalaman paene. Laka kang tetep kedue sira. Jadi qalaman ini sebagai tamyiz, maka tamyiz itu salah satu isim yang selalu bere'rab rafa. Min mansubatil asma, termasuk isim-isim yang di i'rab nasab bukan rafa, ya. Pak Guru koreksi ya. Qalaman tamyiz itu senantiasa bere'rab nasab, ya. Contoh yang kedua, kam wajiban ataita. Kam wajiban ataita. Kata yang jatuh setelah kam di sini berupa isim nakirah. Wajibun tidak ada alnya. Ma'rifatnya al-wajibu, ini ma'rifat, ada alnya. Ya. Wajibun tidak ada alnya, maka dia nakirah. Ya. Sesuai dengan kaidah, jika kata yang jatuh setelah kam itu berupa isim nakirah, maka dia bere'rab nasab. Ya. Bere'rab nasab karena berkedudukan sebagai tamyiz. Kam piro, apane sing piro? Wajiban tugase ataita kang wusira tunaikan, kang wusira lakoni. Ya. Kam wajiban ataita, berapa tugas yang telah kamu tunaikan? Kam fulusan indaka, kata fulusan di sini adalah isim nakirah, maka dia juga harus berharokat fathah alias bere'rab nasab karena menjadi tamyiz. Kam ayatan qara'ta, karena kata ayatan ini adalah berupa isim nakirah, maka dia juga harus sebagai tamyiz, dan tamyiz itu harus nasab. Nasab itu tandanya fathah. Kam ayatan qara'ta, berapa ayat yang telah kamu baca. Ini adalah penjelasan pada contoh yang pertama. Penjelasan pada contoh yang kedua, ya, yaitu jika lafadz kam diikuti oleh isim ma'rifat, maka isim tersebut bere'rab rafa, berharokat dhammah karena berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Ya. Contohnya adalah tadi, contoh yang kedua tadi, semuanya berharokat dhammah dan berupa isim ma'rifat. Nah, ini berikut contohnya. Pak Guru sampaikan lagi. Kamil qalamulaka, berapa pena yang kamu miliki? Di sini al-qalam menggunakan isim ma'rifat, maka otomatis kedudukannya sebagai mubtada muakhar, tidak sebagai tamyiz, ya. Karena tamyiz harus nakirah. Tapi kalau ma'rifat, maka dia sebagai mubtada muakhar. Khabarnya adalah kam. Kam iku piro al-qalamu utai pen akan tetep kedue sira. Kam iku piro, ini kan khabar muqaddam. Kenapa kok muqaddam? Karena dia kata tanya. Setiap kata tanya itu harus di depan. Semua bahasa apapun jika dia adalah isim istifham atau kata tanya, maka dia selalu di depan. Ya, maka walaupun dia khobar, kam ini adalah harus di depan karena dia khobar yang berupa kata tanya. Ya.
maka dia menjadi khobar muqaddam. Mubtada'nya al-qalam. Karena al-qalam itu mubtada, maka mubtada itu hukumnya adalah rafa, ya. Hukumnya rafa, maka dhammah. Kamil qalamu laka. Nah, ini bedanya. Jadi, jika kata yang jatuh setelah kam itu berupa isim ma'rifat, ada alnya, cirinya di antaranya, ya, ada alnya, maka dia harus ber-i'rab rafa. Alasannya apa? Karena kedudukannya menjadi mubtada muakhar. Dan mubtada itu selalu rafa, ya. Contoh yang kedua sama. Kamil wajibu, al-wajibu di sini menggunakan isim ma'rifat, maka dia berharokat dom. Kamil fulusu indaka, al-fulusu di sini menggunakan isim ma'rifat, maka dia berharokat dom. Alasannya sama, ya, karena dia kedudukannya sebagai mubtada muakhar, ya. Kamil ayatul qara'ta. Berapa ayat yang telah kamu baca? Al ayatu ini dhammah karena dia berupa isim ma'rifat, ya. Seperti kaidahnya, jika kata yang jatuh setelah kam itu berupa isim ma'rifat, maka dia ber-i'rab rafa karena kedudukannya sebagai mubtada muakhar, ya. Mubtada muakhar itu selalu rafa hukumnya, ya. Kamil ayatu qara'ta, tidak boleh kamil ayata. Kamil fulusa, salah. Kamil wajibah, salah. Kecuali jika alnya dibuang, kam wajiban adaita. Nah, itu betul. Karena tidak ada al, dan dia sebagai tamyiz, bukan mubtada muakhar, tapi sebagai tamyiz, ya. Nah, berikutnya pada contoh yang ketiga, Pak Guru jelaskan dengan kaidah yang ketiga ini. Jika lafadz kam diikuti oleh fi'il mudhari', maka fi'il tersebut ber-i'rab rafa, berharokat dhammah. Karena hukum asal fi'il mudhari' adalah rafa. Karena hukum asal fi'il mudhari' adalah rafa, ya. Nah, saya ulang, jika lafaz kam diikuti oleh fi'il mudhari', maka fi'il tersebut ber-i'rab rafa. Karena hukum asal fi'il mudhari' adalah rafa. Contohnya, kam tab'udu min Makkah ilal Madinah. Kam tab'udu. Ini tab'udu ini fi'il mudhari'. Dari ba'uda ya ba'udu, artinya berjauhan. Seberapa jauh? Berapa jauhnya? Jauhannya berapa? Kam tab'udu. Berapa menjauhnya dari Makkah ke Madinah? Ya. Berapa jauhnya dari Makkah ke Madinah? Berapa jauh dari Makkah ke Madinah? Kam tab'udu min Makkah ilal Madinah. Tab'udu ini fi'il mudhari'. Hukum asal fi'il mudhari' adalah rafa, maka dia berharokat dhammah, ya. Yang kedua, kam yastaghriqu dhihabu ilal madrasah. Berapa lama pergi ke madrasah? Berapa lama waktu yang dihabiskan? Menghabiskan berapa lama? Menghabiskan berapa lama pergi ke madrasah? Kam yastaghriqu dhihabu ilal madrasah. Yastaghriqu di sini adalah fi'il mudhari'. Jika kata yang jatuh setelah kam adalah fi'il mudhari', maka dia berharokat dhammah, ber-i'rab rafa. Kenapa? Karena hukum asal fi'il mudhari' adalah rafa. Dia senantiasa ber-i'rab rafa, ya, berharokat dhammah, ya. Kam yastaghriqu dhihabu ilal madrasah. Berapa lama pergi ke madrasah? Kam yastaghriqu rihlatu ila Makkah. Berapa lama yang dihabiskan perjalanan menuju Makkah? Kam yastaghriqu ini sama. Yastaghriqu adalah fi'il mudhari'. Hukum asal fi'il mudhari' adalah rafa, dhammah, ya. Baik, demikian tadi adalah penjelasan kami, ya. Untuk itu Pak Guru akan sampaikan kaidah ringkasannya, untuk lebih memudahkannya, ya. Jadi dari ketiga contoh tadi, ya, Pak Guru simpulkan, ya, untuk sebagai titenan anak-anak, untuk memudahkan anak dalam niteni, ya.
Yang pertama, jika kata yang jatuh setelah kam adalah isim nakirah, jika kata yang jatuh setelah kam adalah isim nakirah, maka ia nasab alias fathah, alias fathah. Yang kedua, jika kata yang jatuh setelah kam adalah isim makrifat, jika kata yang jatuh setelah kam adalah isim makrifat, maka ia rofa. Ya, tadi alasan sudah Pak Guru sampaikan. Karena sebagai mubtada muakhkhar. Yang ketiga, jika kata yang jatuh setelah kam adalah fi'il mudhari', maka ia rofa alias berharokat dhamma. Alasannya hukum dasar, hukum asal fi'il mudhari' adalah dhamma. Ya. Nah, demikian tadi adalah kaidah ringkasan. Ini bisa anak-anak catat ya sebagai titenan kanggo niteni piye carane aweh harokat kata sing tiba sause kam, dhamma apa fathah. Ya, tidak ada yang kasrah, tidak ada yang sukun. Ya, dhamma atau fathah. Ya, jadi itu. Baik, demikian tadi perjumpaan kita di pertemuan yang kelima. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik, dan apabila kurang bisa memahami, anak-anak bisa mengulang lagi video tadi. Videonya bisa diulang-ulang. Jika masih kurang paham, bisa tanya sama Pak Guru langsung, ya. Bisa lewat WA atau lewat media yang lain, ya. Untuk itu, anak-anak harus ingat bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama kita, ya. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agama. Ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.